Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Anadi Putra dari kelas AK 101 dari Prodi S1 PJJ Akuntansi di Universitas Siber Asia. Jadi teman-teman, pada kali ini saya akan sedikit memaparkan hasil wawancara dan observasi saya dengan salah satu UMKM lokal di daerah saya. Jadi UMKM ini saya wawancara sebagai pelengkap untuk ujian tengah semester di mata kuliah pengantar manajemen pada semester ganjil di tahun 2025-2026. Nah, pada kali ini saya memilih satu UMKM lokal yang berada di daerah saya. Jadi UMKM ini UMKM yang melakukan usahanya di depot air minum isi ulang. Nah, namanya depot air minum isi ulang Hanif. Nah, kenapa saya memilih itu? Karena memang depot air minum isi ulang ini sangat dibutuhkan di warga sekitar, dan juga di sini itu hanya ada satu. Jadi hanya ada satu dan otomatis menarik gitu, lebih menarik ke situ. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mau lihat wah, hasil wawancara saya dengan bapaknya langsung. Jadi UMKM ini berada di lokasi di Desa Kunden, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jadi pemiliknya itu bernama Bapak Srusarani, dan itu dimiliki oleh satu keluarga lah istilahnya. Jadi rumah tangga lah istilahnya, seperti itu. Nah, depot ini berdiri dari tahun 2015 sampai sekarang. Jadi kurang lebih sudah 10 tahun berdiri dan sudah 10 tahun juga menjalankan usahanya. Nah, untuk lebih lengkapnya tadi, kalau misalkan terkait dengan wawancaranya dengan bapaknya, itu saya sisipkan link YouTube-nya, nanti bisa teman-teman bisa lihat sendiri, atau misalkan teman-teman bisa dengar sendiri bagaimana bapaknya menjelaskan terkait dengan usaha yang telah dilakukan selama kurang lebih 10 tahun ini. Nah, kemudian dari hasil observasi itu dapat kita lihat alasan pendirian daripada depot air minum ini yang disampaikan oleh Pak Srusarani, yaitu yang pertama yaitu banyak warga di sekitar Desa Kunden yaitu membutuhkan air dengan kualitas yang jernih dan layak konsumsi. Nah, air yang layak konsumsi ini sangat dibutuhkan oleh warga, baik itu diminum langsung ataupun dibuat untuk air untuk memasak, seperti itu. Nah, di sekitar sini yaitu banyak air sumur warga yang mengandung kapur. Jadi dia kurang bagus atau kurang baik untuk dilakukan diminum langsung atau misalkan untuk memasak, itu seperti itu. Jadi banyak kapurnya. Dan beliau juga mengatakan bahwa di desa ini itu belum ada pemilik usaha pengisian galon isi ulang. Jadi para warga itu masih mencari depot air isi ulang itu agak jauh. Jadi otomatis dengan adanya depot air isi ulang di desa ini, beliau berharap bahwa itu ada peluang usahanya dan pastinya akan ada keuntungan di situ, karena beliau daya saingnya untuk satu desa itu hanya beliau sendiri yang punya, seperti itu. Nah, kemudian kalau melihat dari keputusan manajerial jalannya usaha, nah keputusan manajerial yang dilakukan oleh Bapak Srusarani ini sebenarnya ada banyak, tapi saya lihat saya ambil ada 3 yang kemungkinan penting. Tapi yang paling penting itu di pemeliharaan mesinnya. Jadi depot air minum ini kan menjaga kualitas. Jadi otomatis mesin penyaringnya atau filternya untuk menyaring airnya itu harus dijaga. Jadi harus optimal lah istilahnya itu. Nah, kalau misalkan untuk yang lain itu misalkan jumlah berapa galon jeligen yang harus disiapkan setiap harinya. Jadi kalau pemaparan dari bapaknya yaitu setiap hari itu beliau bisa menjual 20 sampai 30 galon.
itu yang memakai galon seperti galon aqua seperti itu. Nah, kalau misal ada juga beliau juga menjual 10 sampai 20 jeligen. Jadi ada juga yang membeli dengan jeligen, yaitu untuk masak. Nah, maka dari itu manajerial jalannya usaha di UMKM ini, dia itu harus menyediakan galon sejumlah itu gitu kan. Ada juga yang membawa galon sendiri, ada juga yang meminjam galon dari situ, dan otomatis galon yang harus disediakan itu ya minimal 30 per harinya dan jeligennya minimal 20. Tapi harus dilebihkan kalau misalkan menjaga di hari itu lebih banyak pembelinya seperti itu. Nah, kemudian beliau juga manajerial yang beliau lakukan yaitu harga jual air isi ulang. Jadi di desa ini kan tempatnya di desa ya, di desa itu jadi otomatis konsumennya juga orang-orang yang mungkin memikirkan memikirkan mahal tidaknya seperti itu air minumnya. Jadi dari bapaknya juga mengatakan bahwa untuk 1 galon itu dengan harga 6.000 dan untuk 1 jerigen itu dengan harga 4.000, dan itu cukup murah dan cukup bisa untuk diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat tetap membeli di situ. Nah, kemudian yang terakhir yaitu untuk keputusan manajemen ini yaitu tadi alat. Jadi alatnya itu harus dilakukan pembersihan atau dilakukan perawatan. Yang pertama alatnya itu penyaringnya, kemudian dan mesin UV-nya. UV itu dilakukan pembersihan selama 3 bulan sekali, dan juga untuk filternya. Jadi beliau itu ada 6 buah filter. Jadi filternya itu dilakukan pembersihan selama sekali dalam 1 bulan. Jadi penggantian filternya selama 1 kali dalam sebulan. Kalau untuk UMKM ini, setelah saya observasi dan wawancara, masalah yang ditemukan dari usaha galon ini yang pertama yaitu pencatatan keuangannya masih sederhana. Jadi kadang tidak dicatat, malahan kadang ya udah dapat uang otomatis beliau langsung masukkan ke laci gitu, laci atau misalkan ke kaleng gitu. Jadi tidak tahu nih hari ini dapatnya berapa, atau misalkan nanti ada yang ngambil pun kita nggak tahu gitu kan. Otomatis hari ini itu penjualannya berapa gitu, kadang lupa seperti itu. Yang kedua yaitu keterlambatan pengiriman air oleh pemasok. Jadi sebenarnya air isi ulang ini beliau itu mengatakan bahwa air isi ulang ini dipasok oleh tangki-tangki. Jadi oleh tangki-tangki dari sumber mata air alam di daerah Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Jadi Tawangmangu ke sini itu kurang lebih 2 jam sampai 2,5 jam lah, atau kalau misalkan pakai truk itu sekitaran segitu, karena nggak bisa jalan cepat kan istilahnya. Dan juga kalau misalkan ada kendala di truknya atau ada kendala mungkin kesibukan dari pengirimnya oleh pemasok, otomatis dia akan terjadi keterlambatan gitu, seperti itu. Yang ketiga yaitu galon dan jeligen yang digunakan di UMKM ini seringkali hilang, ya terkadang hilang dan juga belum kembali. Jadi ada beberapa orang yang mungkin meminjam gitu kan. Jadi galonnya itu dipinjam untuk membeli itu, dan kadangkala dari Pak Sru ini tidak melakukan pencatatan yang bagus gitu. Jadi otomatis galonnya yang dibawa hari ini, yang dikeluarkan hari ini berapa, nah ini dia itu tidak tahu pastinya, dan itu menjadi kendala kalau misalkan galonnya yang dibutuhkan di hari ini menjadi kurang karena banyak yang masih dipakai oleh konsumen seperti itu. Nah, yang keempat yaitu belum adanya SOP dalam pengoperasian mesin isi ulang. Jadi mesin ini kan walaupun dia cuma tombol-tombol gitu kan, tapi nggak semua yang ada di keluarganya Pak Sursarani atau yang membantu dalam usaha tersebut itu bisa mengoperasikan. Jadi otomatis kalau misalkan
misalkan cuma bapaknya dan istrinya itu kan. Kalau misalkan anaknya itu belum tahu, jadi kalau misalkan nggak ada bapaknya dan istrinya, otomatis tidak bisa melayani itu gitu. Dan bapaknya juga tidak mempunyai karyawan. Nah, otomatis ini akan menjadi kendala. Otomatis ada pelanggan dan mereka akan kecewa dengan misalkan nggak bisa dilayani seperti itu karena bapaknya dan istrinya tidak ada di rumah untuk melakukan itu gitu loh, melakukan pelayanan itu kan. Nah, kemudian kalau dari sisi kendala, maka kita ada rekomendasi manajemen sesuai dengan kondisi lapangannya. Yang pertama yaitu terkait tadi harus menyusun SOP dalam melakukan pelatihan. Jadi dikasihkan SOP dan pelatihan kepada anaknya untuk pengoperasian alatnya. Jadi untuk nanti anaknya juga bisa, atau misalkan punya pegawai satu yang bisa menunggu itu kalau misalkan ada acara atau misalkan apa, bapaknya tidak bisa menunggu usahanya, otomatis ada yang bisa. Jadi kita buatkan tabel itulah cara-caranya itu, langkah-langkahnya seperti itu. Yang kedua, kalau terkait dengan penghitungan galon yang hilang itu harus dilakukan penghitungan secara rinci setiap harinya. Jadi ada pencatatannya, galon yang keluar berapa, kemudian galon yang sudah kembali berapa, dan galon ini yang keluar belum kembali, dia itu ada di mana saja. Jadi otomatis kalau misalkan bapaknya itu sudah pada saat dia mengantar lagi bisa mengambil galon yang di situ gitu loh, istilahnya yang sudah tertinggal di konsumen. Nah, kemudian yang ketiga, kalau misalkan keterlambatan di pemasok air, yaitu kalau kita sarankan bahwa 1-2 hari sebelum persediaan air di dalam tabungnya itu sudah habis, persediaan stok air dan tabungnya habis, bapak itu harus sudah menghubungi pemasoknya. Jadi pemasoknya itu sudah dalam 1-2 hari dia sudah mempersiapkan, oh besok saya harus 2 hari ke depan saya harus mengirim ke Pak Sru ini untuk pasokan airnya. Nah, seperti itu. Jadi meminimalisir kalau misalkan adanya keterlambatan. Jadi mereka juga bisa menyiapkan air minumnya, menyiapkan stok airnya, juga menyiapkan armadanya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu melakukan perawatan rutin pada filter. Jadi untuk pada filter dan alatnya. Jadi untuk menjaga kualitas agar airnya itu tetap bagus gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir yaitu melakukan pembukuan. Nah, tadi yang bapaknya cuma menerima uang, masukkan ke kaleng, masukkan ke laci itu kan. Nah, harusnya itu ada pembukuan sederhana, walaupun bapaknya belum mengetahui tentang akuntansi, ya sudah kita buatkan buku biasa aja kayak buku bambu atau buku apalah nanti, yaitu yang pembukaan sederhananya itu kayak penjualan harian. Misalkan ini ada yang beli 2 galon, berarti kan 6.000 kali 12 otomatis 12.000. Setiap pembelian itu dicatat dan mungkin setiap harinya nantinya dapat dikumpulkan di satu bentuk pembukuan seluruhnya, atau misalkan di Excel gitu kan, di aplikasi Microsoft Excel. Jadi bisa dihitung berarti sebulannya hasilnya berapa, 3 bulan hasilnya berapa, 6 bulan hasilnya, dan setahun hasilnya berapa. Jadi bapak tersebut tahu, oh usahanya ini menghasilkan segini ini omsetnya setiap tahunnya, seperti itu. Kemudian dari hasil wawancara juga kita juga dapat mengambil inovasi usaha yang telah dilakukan bapaknya sebenarnya. Nah, inovasi ini yang saya ambil itu ada 4. Yang pertama yaitu bapaknya itu selalu melakukan pengujian air secara berkala. Jadi untuk menjaga kualitas air minumnya. Jadi bapaknya itu setiap secara berkala, dia biasanya 3 bulan sekali sih, dia itu akan didatangi oleh dinas kesehatan untuk mengambil sampel dari airnya itu. Jadi airnya itu nantinya akan menjaga kualitasnya, dia layak untuk dikonsumsi atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian
bapaknya itu juga mempunyai sertifikasi terkait air minum layak konsumsi. Nah, sertifikasi ini yang akan menjadi daya tarik dari pelanggan. Oh, airnya itu sudah sertifikasi loh, sudah layak konsumsi loh. Jadi pelanggan pun akan percaya dengan itu. Yang ketiga yaitu bapaknya ini juga melakukan inovasi, melakukan pengiriman secara langsung. Jadi beliau kalau misalkan delivery order lah istilahnya, jadi beliau itu mengantarkan sampai di rumahnya itu. Misalkan beli 2 galon 3 galon ya udah diantarkan sampai rumahnya itu. Nah, itu inovasi yang bagus sih sebenarnya. Nah, kemudian beliau juga mengatakan bahwa setiap ada pelanggan, beliau itu langsung menyajikan secara fresh. Jadi beliau itu tidak menyetok air dalam galon atau drum di stok dulu, itu enggak. Jadi beliau itu ada yang pesan ya udah baru dilayani. Jadi otomatis airnya pun yang dimasukkan ke galon atau ke jerigen, dia masih air dalam keadaan fresh dari tangki dan dari filter itu sendiri. Jadi otomatis akan menjaga juga kualitas daripada air minum yang diberikan kepada pelanggan. Nah, mungkin teman-teman itu yang dapat saya sampaikan. Jadi terkait dengan observasi saya, mungkin kalau misalkan ada pendapat atau misalkan ada masukan, dapat teman-teman juga sampaikan di komentar link YouTube yang ada di link yang sudah saya cantumkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.